Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Anak-anak sehat semua? Sehat. Tadi sarapan apa pagi tadi? So sarapan ke belum? So sarapan ke belum? Paham kata Rada? Jadi di sekolah harus sarapan. Paling terada minum air, minum teh, atau makan sesuatu yang bisa menambah ngonipe energi. Bisa? Bisa kata Rada? Bisa. Oke, baik. Hari ini saya meminta kalian kelas berapa? Ini kelas berapa? 82. Saat ini jam apa? Jam agama. Nah, karena berhubung guru agama lagi ada tugas keluar, lagi ada kegiatan di dinas, jadi saya meminta kalian untuk masuk di ruangan ini untuk kita belajar satu hal. Ini juga penting untuk kalian sebagai anak-anak sekolah, kalian sebagai peserta didik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kelola emosi. Emosi itu salah satu bagian dari sisi psikologis manusia. Setiap manusia pasti memiliki emosi. Ada manusia yang tak memiliki emosi? Bagaimana tuh manusia yang tak memiliki emosi? Ada manusia yang memiliki emosi, kata Rada? Manusia kalau tak memiliki emosi, dia cuma begini saja. Jadi dia setiap hari dia begitu saja. Itu dia tidak memiliki emosi. Dari gua nih, ada emosi, kata Rada? Ada, oke. Ini. Jadi ini yang akan kita pelajari tentang konsep kelola emosi dengan metode ARKA, aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Ya, kalian ini adalah mau dididik untuk menjadi pendekar. Jadi, selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi, kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan. Jadi ini jurus 2, jurus 1 belum. Jadi kalian ini lompat 1 tingkat. Jadi tara belajar jurus 1 langsung ke jurus 2, tapi tidak apa-apa. Semua jurus itu baik. Jadi, ini akan dididik menjadi pendekar sejati yang akan menaklukkan dunia persilatan. Siap kata Rada? Siap. Siap kata Rada? Siap. Oke. Ya, ini orang akan bermain satu permainan tentang emosi. Gitu. Ini bisa siapkan satu kertas, gitu. Kertas kosong, kertas kosong di buku itu. Oke. Sudah, kertas 1 lembar saja. 1 lembar saja iki. Robe 2. 1 lembar saja. Ini permainan ini belajar tentang bagaimana kalian mengendalikan kalian punya emosi. Jadi nanti saya akan membacakan satu cerita. Ngoni ekspresikan ngoni pe emosi di
kertas itu, kertas tersebut. Bisa kata? Jadi saya akan membawakan satu cerita, ngoni akan mengekspresikan ngoni pe emosi di kertas tersebut, gitu. Kalau misalkan ngoni kesal atau marah atau merasa tidak nyaman, ngoni bisa pokoknya mau robek kertas itu kah, mau ojo padia kah, terserah. Itu ngoni pe ekspresi emosi. Tapi kalau ngoni merasa senang, merasa nyaman, ngoni elus-elus itu kertas itu. Bahwa kalian akan menyayangi kertas itu sebagai sahabat sejati kalian atau sebagai apalah gitu. Paham? Mengerti kata Nah, bisa. Jadi silakan mengerti kata dua. Kertas siap. Coba angkat kertas, masing-masing angkat kertas. Jadi ini kita bermain tentang bagaimana mengekspresikan emosi. Jadi nanti saya bacakan cerita. Ngoni kalau merasa kesal atau merasa marah, silakan kalian ekspresikan di kertas tersebut. Tapi ngoni mau ojo kah, mau robek kah, itu terserah ngoni. Tapi kalau ngoni merasa senang atau merasa nyaman, maka kalian menyayangi kertas itu, ngoni elus-elus sampai ngoni merasa bahwa perasaan kalian itu nyaman. Oke, siap? Oke, siap. Saya akan memulai menceritakan suatu kisah. Ini kisah yang penuh dengan emosi. Jadi mohon disimak. Pada suatu hari, di pagi itu, ada seorang ibu guru bernama Ibu Ulfa. Berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai di sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Ibu Ulfa mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampai di sekolah, Ibu Ulfa masuk di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, tiba-tiba Nuken masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Ibu Ulfa sadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Ibu Ulfa melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru ketika dia gagal. Di tengah pelajaran saat Ibu Ulfa mengajar, Nuken terlihat tidur di kelas. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Nuken tidur di kelas. Bagaimana ekspresi Ibu Ulfa saat itu? Apakah dia marah, dia panggil, atau dia merasa senang kepada Nuken yang sedang tidur? Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak membuka pintu dan menghampiri Ibu Ulfa. Bapak itu berkata,
Maaf Bu, saya adalah pamannya Nuken. Sebetulnya Nuken sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu bapaknya sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Nuken memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Nuken karena ayahnya masuk ruang ICU di rumah sakit. Paman Nuken juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh ya Bu, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang dia cari-cari. Ternyata jatuh di jalan. Kemudian Nuken dan pamannya pun berpamitan. Ibu Ulfa kembali ke kelas dengan bahan ajar yang sudah ada di tangan yang ditemukan oleh paman Nuken. Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Dan perasaan Ibu Ulfa kembali menyenangkan. Oke, sekian dan terima kasih. Sudah dengar cerita toh? Jadi bagaimana cerita tadi? Coba angka ngoni pe kertas semua. Angka ngoni pe kertas. Ada yang taojo, ada yang masih rapi. Siapanya yang masih bagus? Ada yang taojo. Dewa punya taojo sekali. Itu bikin apa Dewa? Coba bisa ekspresikan emosinya. Bagaimana? Coba. Siapa sampai dia tahu jauh sekali nih? Coba bisa ceritakan gitu. Ayo. Jadi sekarang orang diskusi bagaimana kondisi kertas. Terus apakah kalian merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Jika kertas itu adalah murid, bagaimana seharusnya orang bersikap? Jadi coba, angka di kertas semua. Oke, ada yang masih mulus, ada yang sotaojo. Coba, Dewa. Barang apa? Barang apa? Ini barang-barang sudah siap tapi jatuh. Barang-barang sudah siap tapi jatuh. Terus, apa lagi? Ada salah paham. Oh, ada salah paham. Iya, siap. Ada Nuken yang tertidur di kelas ya. Ternyata Nuken mengantuk karena menjaga ayahnya yang sedang sakit. Jadi saking emosinya berarti. Alia, bagaimana Alia? Alia punya masih bagus. Alia ada emosi ke terada? Terada. Oh terada. Coba ceritakan. Kenapa kon dia masih bagus? Bikin apa kon kertas masih bagus? Ayo cerita saja. Ayo, bisa katakan. Apa yang Alia rasakan saat itu? Coba. Bisa katakan. Oh ini siapa ini? Siapa nama? Ini nama siapa? Nadia. Oh, Nadia. Ini Nadia punya masih bagus. Coba Nadia bisa cerita ke terada. Apa yang Nadia rasakan? Sedikit emosi. Oh, sedikit saja. Nah, terus tidak dilampiaskan? Tahan. Oh, tahan ya. Oke.
Alia. Ini Alia toh? Alia, coba. Apa yang Alia rasakan? Ada perasaan kata ada sebenarnya? Apa? Ceritakan saja. Ini siapa? Arista. Ibu Lupa merasa senang karena bahan-bahannya bisa kembali kembali ulang untuk mengajarkan anak-anak didik. Oke. Bagaimana perasaan Arista saat itu? Rasa emosi kata ada emosi yang keluar kata Ada. Ada. Karena Nuken tidur. Oh, Nuken tidur. Oke. Ini siapa nama? Fanny. Fanny ya? Bagaimana perasaan Fanny? Ada perasaan kata ada? Ada yang mau diceritakan? Tidak ada? Ada kata ada? Bagaimana perasaan Fanny saat itu? Emosi. Nuken. Coba Nuken bercerita dulu. Ya. Coba Nuken. Bagaimana perasaanmu saat ini? Apa yang Anda pikirkan? Nuken, ayo bilang saja sesuatu. Ini siapa nama? Diman. Dimas. Diman. 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 Bagaimana perasaanmu saat ini? Baik-baik saja. Bagaimana? Bilang besar-besar. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Ada yang Diman pikirkan kata ada? Oke, lanjut. Kenali jenis-jenis, mas tunggu. Dinosaurus, dia berada di tengah-tengah otak. Dan ini disebut sistem limbik. Begitu. Jadi sistem limbik ini dia pemicu reptilian brain. Begitu. Contohnya begini. Misalkan dewa. Ketika Nuken ambe dewa pe pena. Nuken ambe dewa pe pena atau robe dewa pe buku. Kira-kira dewa pe ekspresi bagaimana? Dewa akan melakukan apa? Marah terus? Bisa jadi lapor guru, bisa jadi bekulai deng Nuken. Betul kan Rada? Iya. Itu berarti ngoni pe reptilian brain atau ngoni pe otak reptil itu lagi sedang diaktifkan. Ngoni pe otak dinosaurus itu diaktifkan dan ngoni tidak bisa mengendalikan itu. Betul kata Rada? Bagaimana supaya dinosaurus, ngoni pe otak yang isinya dinosaurus itu tidak diaktifkan, maka harus dikendalikan ngoni yang menjadi pawang dengan neokorteks. Ini neokorteks. Misalkan dinosaurus itu ada di tengah-tengah. Ngoni bisa ini kendalikan melalui sistem limbik dan neokorteks. Jadi ngoni tutup, misalkan logika berpikir yang baik, tutup satu. Kemampuan mengendalikan diri, tutup lagi. Terus ini apa? Ngoni pengetahuan yang baik, pengalaman yang baik, agar tidak mengendalikan dinosaurus, tutup lagi. Kemudian ngoni kemampuan kecerdasan berpikir, tutup lagi. Maka dinosaurus tadi akan tertutup dan terkunci. Jadi ngoni menjadi pawang yang sesungguhnya gitu. Jadi ketika Nuken ambe dewa pepena, dewa akan
bisa mengendalikan emosi, bisa saja lapor ke guru atau bilang nuken, tidak boleh begitu karena itu perbuatan yang tidak baik. Gitu. Jadi akhirnya dinosaurus tadi setara bisa mengamuk lagi gitu. Jadi kalau misalkan nuken so dinosaurus, kondewa juga dinosaurus, itu akan bagaimana itu? Akan berkelahi tuh, baku gigi tuh. Nah, gitu. Jadi reptilian brain itu jangan selalu kasih aktif pada dia, gitu. Lebih banyak pakai ini neokortex dan sistem limbik. Gitu. Jadi orang kalau so bakulai, baku marah itu berarti dompet dinosaurus itu lagi aktif. Betul kata Rara? Itu disebut dengan reptilian brain. Oke, ini kita cepat saja. Oke, terakhir di sini saja. Ya, ini sebenarnya ada roda pilihan. Cuman ini ada rumus responsibility dan responsibility. Jadi ada yang disebut dengan P itu response, R itu ability, dan O itu responsibility. Jadi kayak misalkan P tambah R sama dengan O. Gitu. Jadi ketika nuken memberikan respons kepada dewa yang ability, maka lahirlah responsibility. Kayak misalkan nuken sapa Iki memberikan respons kepada dewa. Responsnya berupa pukul. Pukul pada dewa. Dewa akan merasa sakit. Berarti menunjukkan ability. Dan bagaimana responsibility-nya? Bisa saja Iki dan dewa berkelahi. Kalau tidak bisa saja dewa lapor di guru. Itu yang disebut dengan responsibility. Gitu. Berarti kata jadi ini ada -3 tambah -3 sama dengan -6. Gitu. Jadi minus tambah minus itu menghasilkan negatif. Jadi ini negatif. Negatif 3 dan negatif 3. Jadi kalau misalkan pikiran negatif dihadapi dengan pikiran negatif, maka yang dihasilkan adalah negatif. Betul kata Rada? Terus yang kedua, ini negatif 3 tambah positif 5 sama dengan positif 2. Itu. Jadi ketika negatif dihadapi dengan positif yang lebih besar, maka menghasilkan positif. Begitu sistem pemikiran manusia. Paham kata Rada? Jadi kalau ngoni ada ngoni petamang yang dia pikiran negatif terus pengoni. Dia bilangnya dia ini tuh begini dia kayak menggunjing begitu, menjibat. Dia kayak cerita-cerita, tahu kata Rada di sana tuh dia begini. Terus kalau misalkan yang satu lagi hadapi lagi dengan pikiran yang negatif, maka hasilnya akan menjadi negatif. Jadi kalau misalkan ada teman yang menggunjing atau menceritakan sesuatu yang jahat, maka kalian jangan jadi dinosaurus lagi. Harus kuncing otak dinosaurus supaya tidak aktif. Harus dihadapi dengan pikiran yang positif. Jadi kalau negatif dihadapi dengan positif yang lebih besar, maka menghasilkan sesuatu perilaku yang positif. Dan mengerti kata Rada? Alia, mengerti kata Rada? Ini siapa nama? Adelia. Jadi kalau misalkan Alia dengan Adelia berteman, kong Alia marah-marah, Alia itu negatif 3. Kong Adelia hadapi dengan positif 5, maka hasilnya akan menang positif. Gitu. Jadi usahakan positif thinking itu dia harus
harus selalu menang dari negatif. Alhamdulillah. Nah, ini ada yang berpikiran negatif terhadap saya ini. Jadi positive thinking itu harus dikemukakan, dikedepankan. Setiap saat harus selalu positive thinking. Karena kita mencoba untuk membangun lingkungan budaya positif di SMP Negeri 4 Kota Tidore, Kepulauan. Bisa kata Rada? Jadi ketika ada teman-teman yang selalu berpikiran negatif, maka ngoni harus jangan meresponnya dengan negatif juga, harus responnya dengan positif. Oke, bisa ya? Oke, ini tugas, tapi tidak perlu kalian buat tugas. Oke, ini sudah di akhir pembelajaran. Selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus 2. Ini merasa menguasai jurus 2 kata. Ada yang tak mengerti? Ada yang tak mengerti? Mengerti kata Rada nih? Mengerti betul kata Rada. Ini istilahnya kan begini, bingung pun tidak, apalagi mengerti. Ya, kan? Ini siapa nama? Nadia. Saya jaga lupa pun namanya. Ini Nadia, ini Fani, ini Diman. Nah, ini nanti guys. Ini satu ini lagi sama. Adelia. Oh, Adelia. Ini saya ingat berarti yang apa? Yang saya jaga lupa ini mungkin ini jaga suka negatif thinking pas saya kawan. Negatif thinking kata Rada. Alia, betul siapa itu Alia? Ini Alia, ini juga Alia. Ya toh? Ini Nuken ini saya ingat pada dia karena dia selalu membantu orang-orang. Betul kata Nuken. Tembusi betul Nuken, jangan terbantu orang-orang. Itu berdosalah bagi kamu Nuken. Oke, jadi itu hari ini kita belajar untuk mengelola emosi. Jadi saya harap setelah kalian memperoleh suatu pembelajaran yang singkat ini, ngoni bisa bagaimana mengendalikan emosi kalian ketika menghadapi dengan orang-orang. Jadi harus selalu berpikiran positive thinking. Gitu. Oke, mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Ada kata Rada? Oke, kalau terada berarti sekian, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah mau bersama dengan saya. Semoga kita bisa jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan tetap akan berjumpa. Karena di setiap saat saya akan selalu bersama dengan kalian. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke. Masih ada jam ke Rada? Sampai jam berapa? Agama sampai jam berapa? Agama sampai jam berapa? Oke, kalian bisa stay di sini sampai jam berikut baru kembali ke kelas masing-masing.